Hai semua, kembali ke Black Stories. Di video kali ini, kita akan membahas tentang seorang ibu yang terjebak dalam ruangan yang terkunci. Dia berusaha menggunakan akalnya untuk melindungi dua anaknya yang masih kecil dari orang-orang jahat yang datang ke rumahnya. Bagaimana upaya wanita ini agar dapat keluar dari masalah berat tersebut? Langsung kita bahas, ini dia alur cerita Shatin 2022 selengkapnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang anak kecil berlari di tengah kebun apel. Dia mengambil sebuah apel lalu membawanya. Anak itu berlari menuju sebuah rumah tua, di mana ibunya sedang menunggu. Wanita ini bernama Jessica, yang sedari tadi memanggil anak perempuannya ini. Dan anak manis ini bernama Lainey. Lainey memberikan apel itu pada ibunya, dan Jessica menyuruh Lainey masuk ke dalam rumah. Lainey meminta Jessica untuk memakan sebuah apel yang sudah dikumpulkannya. Saat Jessica memakan apel itu, ternyata buah apel itu sudah membusuk di bagian dalam. Tidak lama kemudian, terdengar suara tangisan bayi, yang ternyata anak kedua Jessica. Dia pun pergi mengambil kaleng susu di sebuah ruangan. Kegiatan mereka berjalan secara normal saja di awal. Jessica yang sedang mengurus bayinya, berbicara dengan seseorang dari telepon mengenai dirinya yang sedang bersiap-siap untuk pindah ke kota. Dari telepon itu, Jessica juga memberikan penjelasan kalau dia sudah bersih dari pengaruh narkotika dan bersiap untuk mengikuti tes demi mendapat pekerjaan di kota. Saat menutup telepon itu, Jessica berusaha menutup jendela kamar yang terlihat macet. Selain itu, kondisi rumah ini juga sangat tua sekali. Bahkan kamar mandinya juga terlihat tidak layak pakai. Saat memberikan Lainey dan bayinya sarapan pagi, Lainey yang polos bertanya pada ibunya, apakah ayahnya sudah meninggal sama seperti neneknya? Jessica menjelaskan dengan lembut kalau ayah Lainey tidak meninggal, hanya saja sedang sakit. Lalu dia pun mengalihkan perhatian anaknya dengan cara bermain bersama Lainey. Singkat cerita, Lainey pun bersiap-siap untuk perjalanan malam harinya. Dia membawa sekantong makanan yang diletakkan di dalam mobilnya, lalu kembali ke ruangan yang pintunya rusak itu. Dia mengganjal pintu itu dengan sebuah batu, lalu mengambil sebuah toolbox dan membawanya keluar, serta membuang apel-apel yang dikumpulkan anaknya. Dia kembali ke dalam ruangan yang pintunya rusak itu. Saat sedang berberes-beres, perhatiannya tertuju pada sebuah salib, serta sebuah kitab suci di ruangan itu. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi. Jessica yang terjebak dalam ruangan itu memanggil Lainey untuk bisa membuka pintu itu dari luar. Karena pintu ini hanya bisa dibuka dari luar saja. Lainey yang datang justru bertanya tentang apel yang dibuang oleh Jessica. Jessica lalu berkata kalau semua apel itu tidak layak makan alias busuk. Jessica lalu meminta Lainey untuk membuka pintu itu dari luar dengan sedikit tenaga karena handle pintu itu sudah berkarat. Tapi di saat bersamaan juga, Jessica menyadari kalau anaknya tidak dapat membukanya. Lainey, are you there? Dia lalu menyuruh Lainey untuk mengambil sebuah obeng dari toolbox yang diletakkannya di luar tadi. Lainey pun menuruti dan tidak lama obengnya pun datang. Jessica berusaha keras untuk membukanya tapi gagal. Dia juga berniat untuk menelpon 911, tapi dia mengurungkan niatnya itu. Jessica mendengar ada suara pintu dari luar yang terbuka. Dan samar-samar dari luar, Lainey bilang kalau ayahnya datang. Jessica merasa panik, tapi karena tidak ada pilihan lain, dia meminta Lainey untuk memanggil ayahnya agar bisa membuka pintu itu. Dia adalah Rob, suami dari Jessica. Jessica terlihat kesal kepada Rob yang meledek Jessica karena bisa terkunci lagi di ruangan itu. Ternyata Rob tidak datang sendiri ke rumah itu. Dia membawa temannya yang bernama Sammy. Jessica sendiri merasa tidak nyaman dengan kedatangan Sammy di sana, karena kedua orang ini terlihat sedang mabuk narkotika. Rob terus melirik tas Jessica di atas meja makan. Dia juga bertanya tentang niat Jessica yang ingin pindah ke Texas. Di saat itu, Jessica berusaha meminta Rob agar ikut rehabilitas dan lepas dari pengaruh narkotika. Jessica juga merasa kesal karena dia membawa Sammy datang ke rumah itu, karena Sammy nyatanya pernah melecehkan Lainey sebelumnya. Sammy yang mendengar namanya disebut, datang menghampiri mereka berdua dan memotong pembicaraan. Jessica tidak mengubris Sammy. Hal ini membuat Sammy kesal dan dia pun menghasut Rob kalau Jessica sepertinya bermaksud mengusir mereka. Rob yang kesal lalu menampar Jessica. Jessica yang sudah mulai takut berusaha meraih ponsel dari kantongnya.
Tapi naas, hal yang tidak terduga pun terjadi. Jessica memohon pada Rob agar bisa mengeluarkannya dari ruangan itu. Rob sendiri berteriak kalau dia akan mengambil kedua anaknya. Bersama dengan hal itu, Jessica berteriak dan meminta Lenny untuk pergi ke kamar atas dan mengunci diri di sana. Jessica terus meminta Rob untuk mengeluarkannya. Rob malah melakukan hal tak terduga di luar. Oh my god. Rob. Sebelum meninggalkan Jessica, Rob meletakkan beberapa pil narkoba dan Rob bilang kalau dia ingin Jessica kembali seperti dulu. Jessica pun tak berdaya dan hanya bisa terduduk lemas. Singkat cerita, dia pun sudah mengikat tangannya yang terluka tadi dan mengambil pil-pil itu. Jessica merasa putus asa, tapi tiba-tiba dia mendengar suara pintu kamar atas terbuka dan menyadari kalau Lenny aman di rumah itu. Lenny menghampiri ibunya. Anak yang polos itu bertanya kenapa Jessica berada di dalam ruangan tersebut. Jessica menjawab dengan sedih kalau dia sedang terkunci. Dia meminta Lenny untuk mengunci pintu depan dan mencari ponselnya yang terjatuh di lantai. Lenny kembali dan bilang kalau dia sudah mengunci pintu, tapi tidak berhasil menemukan ponsel serta tas Jessica. Jessica lalu menyadari kalau Rob telah mengambil tas yang berisi uang dan kunci mobilnya serta ponselnya. Tidak berapa lama, suara bayi menangis terdengar. Jessica meminta Lenny untuk menjaga adik kecilnya dan memberikannya sebotol susu yang masih tersimpan di kulkas. Di saat yang bersamaan, Lenny yang polos itu meminta ibunya untuk keluar dan menemaninya untuk pipis. Hal ini jelas membuat Jessica sedikit kesal. Di luar, Lenny bilang kalau dia rindu neneknya. Jessica merasa sedih dan merasa gagal menjadi ibu yang baik. Sorry, Mommy. Please don't get mad. Waktu pun berlalu. Jessica mencari sesuatu yang bisa dia makan. Dia melihat ada beberapa botol berisi pasta apel. Di saat itu, Lenny datang menghampiri ibunya. Dia bilang kalau Mason adik bayinya mengompol. Jessica memberikan aba-aba dan instruksi agar Lenny bisa menggantikan popok adik bayinya. Setelah selesai, Lenny kembali dan bilang kalau dia lapar. Jessica lalu memberikan pasta apel tadi untuk kedua anaknya. Jessica yang terjebak mulai merasa lelah dan tertidur. Lenny yang tidak berani tidur sendirian meminta agar ibunya keluar. Jessica lalu berusaha menghiburnya dari celah di bawah pintu itu dan meminta Lenny agar bisa menjaga Mason. Keesokan harinya, masih dengan pasta apel, Jessica memberi kedua anaknya makan. Lalu dia menyadari kalau luka di tangannya semakin memburuk. Jessica memperhatikan benda-benda yang ada di meja, seperti kitab suci, korek api dapur, hingga salib yang tergantung. Dia meminta anaknya agar bisa membawakannya sebuah benda berupa logam agar dia bisa menjebol pintu itu. Tapi ya namanya juga anak-anak. Benda-benda yang dibawa Lenny tidak karuan. It's a strong stick. Keep looking. Hal ini membuat Jessica kesal dan memarahi Lenny. Lenny pun terdengar menangis di luar. Hal ini membuat Jessica merasa sedih. Dia lalu mencurahkan isi hatinya tentang dirinya yang melahirkan Lenny di usia muda, terjebak dalam pergaulan bebas, serta kebenciannya pada ibu kandungnya. Sesaat setelah selesai berbicara, Jessica mendengar ada suara pintu terbuka dari luar. Dia memanggil-manggil Lenny karena merasa khawatir. Ternyata, Lenny kembali dan membawakan Jessica sebuah obeng. Lenny bilang kalau dia menemukan obeng itu di teras luar rumah mereka. Jessica merasa bangga dan terharu dengan hal ini. Dia pun berjanji akan segera keluar dari ruangan itu. Jessica lalu berusaha menjebol lantai ruangan itu. Tapi karena tangannya terluka, dia pun akhirnya terduduk kelelahan. Dari atas, dia mendengar suara gaduh dan suara bayinya yaitu Mason menangis kesakitan. Lenny datang menghampiri Jessica dan bilang kalau dia tanpa sengaja telah menjatuhkan Mason. Jessica berusaha sabar dan memberikan Lenny instruksi cara menenangkan Mason dan membuatkan susu untuknya. Tidak tahan mendengar suara tangisan anaknya, Jessica pun bergegas kembali melakukan pekerjaannya. Singkat cerita, setelah bersusah payah menjebol lantai itu, Jessica kembali kelelahan. Tapi dia tidak putus asa. Dia berusaha terus berkomunikasi dengan Lenny yang berada di kamar atas. Anehnya, Lenny tidak menjawab. Jessica mulai khawatir lagi. Tidak lama, Lenny menghampirinya dan bilang ada seseorang yang datang. Di saat bersamaan, Jessica mendengar suara pintu terbuka, disusul dengan suara Sammy. Jessica panik
dan meminta Lenny untuk segera ke kamar atas dan mengunci diri di kamar lagi. Sammy lalu menghampiri Jessica dan mulai mengancam akan melecehkan Lenny karena Rob sudah banyak berhutang padanya. Sammy lalu berjalan menuju lantai atas, tempat Lenny dan Mason mengunci diri. Jessica pun panik dan berusaha mencari solusi. Dia lalu berbicara dengan keras dan menawarkan Sammy kalau dia memiliki 3 gram sabu yang diberikan Rob padanya. Sammy pun menghentikan langkahnya menuju ke atas dan kembali ke Jessica meminta narkotika itu. Jessica lalu meminta Sammy untuk mengeluarkannya, tapi Sammy malah berdalih kalau dia tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga Jessica. Jessica pun sadar tidak dapat berharap banyak dari Sammy. Akhirnya dia meminta Sammy untuk keluar dari rumah itu setelah dia memberikan sabu-sabunya nanti. Sammy menyetujui hal itu, tapi sesaat Jessica memutar otak melihat tangannya yang terluka dan melirik ke arah salib yang terpajang di sana. Dia lalu meminta Sammy untuk mengelurkan tangannya agar bisa menerima sabu-sabu itu. Awalnya Sammy menolak dan meminta Jessica untuk melemparkannya dari celah pintu itu saja. Tapi Jessica berusaha meyakinkan Sammy dengan bilang kalau dirinya terluka dan tak berdaya untuk mendekati pintu itu. Sammy pun akhirnya menuruti dan mengulurkan tangannya dari celah pintu. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi. Setelah kejadian itu, Jessica yang haus terpaksa meminum sedikit miras yang tersisa di ruangan itu. Dia lalu kembali melakukan pekerjaannya untuk membobol lantai agar bisa keluar. Sammy yang tertancap tangannya di sana terus memohon pada Jessica agar bisa dibebaskan. Karena Jessica tidak menghiraukannya, Sammy mulai mengoceh tentang berita badai angin yang akan datang dan tentang diri Jessica yang dulu masuk rehabilitas. Dia berusaha menggoyahkan Jessica dan mengungkit-ungkit masa lalunya. Jessica yang tidak tahan mendengar itu semua meminta Sammy untuk tutup mulut. Malam pun tiba dan di luar sedang badai angin. Jessica yang mulai kedinginan menggunakan taplak meja bekas untuk membuatnya tetap hangat dan dia terus berusaha menjebol lantai itu. Di luar, Sammy masih terus memohon untuk dilepaskan, karena dia sudah kedinginan sekali. Tiba-tiba listrik pun padam. Lenny yang ketakutan turun mau menghampiri ibunya. Jessica yang mendengar suara kunci pintu kamar terbuka, berusaha menghentikan Lenny. Sialnya, Lenny yang polos datang menghampiri ibunya dan ditangkap oleh Sammy. Jessica yang panik lalu berusaha mencari cara untuk membebaskan putrinya, dan inilah yang dilakukannya. Jessica lalu menghidupkan lilin yang ada di situ, dan dia pun tertidur di tengah keputusasaannya sambil melirik sabu-sabu yang tergeletak di lantai. Di pagi hari saat dia terbangun, dia berusaha berkomunikasi dengan Lenny, tapi tidak ada jawaban, karena kemungkinan kedua anaknya masih tertidur. Akhirnya dia pun putus asa. Jessica lalu mengambil sabu-sabu dan bersiap untuk menghirupnya. Tapi di saat itu dia berhenti, setelah perhatiannya tertuju pada Alkitab itu. Dia menemukan selembar uang dolar yang terselip di lembaran Alkitab. Jessica merasa heran. Kemudian dia membuka lembaran demi lembaran dan menemukan uang yang ditempel di beberapa lembaran Alkitab itu. Jessica merasa terharu setelah membaca kalimat-kalimat suci yang ada di balik lembaran uang itu, di mana kalimat itu menyatakan kalau Tuhan adalah gembalanya, dan sesungguhnya jika kita memakan buah yang dari luarnya segar tapi dalamnya busuk, berarti buah itu membusuk, karena pohonnya sudah rusak atau busuk kian. Dan itulah caranya kita mengenali pohon itu bagus atau tidak. Jessica lalu menyadari kalau kebencian pada ibunya adalah hal yang salah. Ini terbukti dari peninggalan neneknya di dalam Alkitab itu. Di sini kita baru tahu kalau berarti rumah tua itu adalah milik nenek Jessica. Dan Alkitab itu juga peninggalan neneknya untuk Jessica. Jessica yang merasa putus asa melemparkan Alkitab itu. Di saat bersamaan, Jessica menyadari ada hal yang aneh di sana. Dia lalu melihat ke arah patung Yesus yang terlepas dari salibnya. Dan kemudian Jessica sadar ada air yang menetes dari atas. Jessica merasa itu bisa menjadi jalan keluar buatnya. Dia lalu berusaha menarik kayu dari plafon ruangan itu. Jessica membutuhkan besi logam agar bisa menjebol langit-langit itu. Dia lalu mengecek kondisi Sammy, dan karena tidak ada pilihan lain, dia akhirnya harus mencabut obeng yang tertancap di tangan Sammy agar bisa dia gunakan untuk menjebol langit-langit tadi. Ternyata langit-langit itu
terhubung ke lantai kamar mandi atas. Dan dengan gigih, akhirnya Jessica berhasil keluar dari sana. Dia langsung pergi ke arah kamar tidur anaknya dan melihat apel yang berserakan di mana-mana. Jessica yang panik berusaha mendobrak kamar pintu anaknya. Saat berhasil masuk, dia melihat kondisi kamar itu sangat berantakan. Dia pun mencari kedua anaknya dan mendekati tempat tidur. Dia membuka satu persatu selimut di atas tempat tidur itu. Mommy. Jessica merasa bangga dengan Lenny yang bisa mengurus Mason. Lenny lalu meminta makanan pada ibunya karena dia merasa lapar. Jessica pun membawa mereka turun, dan dia pergi melihat kondisi Sammy yang tergeletak di dapur itu. Dia merokok kantung celana Sammy dan menemukan sebuah kunci. Jessica berpikir kalau itu adalah kunci mobil, tapi ternyata Sammy datang ke sana menggunakan motor. Sementara itu, Lenny masih terus merengek karena lapar. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya hujan badai pun diterjang mereka untuk mengambil sisa makanan yang disimpan Jessica di dalam mobilnya. Karena kunci mobil Jessica telah dibawa oleh Rob, Jessica terpaksa memecahkan kaca jendela mobil demi mengambil sisa makanan di dalam mobil itu. Tapi pada saat kembali, sebagian makanan itu terjatuh di halaman. Lenny buru-buru membawa kedua anaknya masuk, karena mereka sudah basah kuyup. Karena Lenny terus merengek dan kelaparan, Jessica lalu menitipkan Mason ke Lenny dan bergegas kembali keluar untuk mengambil sisa makanan yang tercecer di luar tadi. Jessica menyadari ada hal yang tidak beres di dalam rumahnya. Dia lalu buru-buru kembali dan sadar kalau pintu rumahnya sudah terkunci. Jessica yang sudah masuk tidak menemukan anak-anaknya. Dia lalu mendengar suara tangisan Mason dari lantai atas. Dan ternyata anak bayi itu sedang disekap oleh Sammy, begitu juga dengan Lenny. Jessica tidak bisa berbuat banyak di saat itu. Dia berusaha menawarkan pertukaran dengan sabu-sabu dan uang yang ada di dalam ruangan tadi. Tapi Sammy tidak mempercayai Jessica. Tiba-tiba, Rob pun datang dan meminta Sammy untuk melepaskan anak-anaknya. Jessica lalu membawa kedua anaknya turun. Dari atas, terdengar suara tembakan yang sepertinya telah membunuh Sammy. Rob lalu menghampiri mereka dan bilang kalau mereka sudah aman. Tapi si pecandu ini malah menanyakan kebenaran yang dia dengar saat dia tiba tadi mengenai uang neneknya Jessica dan sabu-sabu itu. Jessica membiarkan Rob untuk mengambilnya. Di saat itu, Rob terlihat senang sekali. Dia lalu menawarkan Jessica untuk memakai sabu-sabu yang tersisa itu bersama-sama. Jessica lalu melihat ke arah rak dinding itu dan segera mengatur rencana. Dia mengiyakan ajakan Rob dengan syarat mereka membutuhkan makanan terlebih dahulu untuk anak-anak mereka. Jessica meminta Rob untuk pergi membawakan mereka beberapa potong roti. Sementara itu, dia sibuk mengaduk pasta apel dan mengkhususkan pasta itu untuk Rob. Saat Rob tiba, Rob bilang kalau dia membawa kokain untuk mereka pakai. Dia sempat menolak makanan pemberian Jessica, tapi Jessica berusaha merayunya agar Rob mau makan terlebih dahulu sebelum memakai kokain itu. Rob lalu mempersiapkan kokain itu untuk mereka pakai. Jessica lalu mengajak Rob untuk ke ruang tamu agar tidak dilihat oleh anak-anaknya. Rob lalu menggunakan suntikan kokain itu terlebih dahulu, dan kemudian meminta Jessica untuk menggunakan sisanya. Jessica dengan halus menolak, tapi Rob mengancamnya. Dan inilah yang terjadi. Jessica lalu kabur menuju lantai atas. Dia berusaha mencari jalan keluar. Tapi tiba-tiba Rob datang dan kemudian memaksa Jessica untuk menggunakan kokain itu. Saat Rob mau menyuntikkan obat terlarang tersebut, tiba-tiba Rob merasa tidak berdaya dan mendadak mengalami serangan jantung. Jessica bilang kalau dia telah mencampurkan 3 gram sabu-sabu di selai roti dari pasta apel tadi. Dan hal ini akan membuat Rob menjadi overdosis. Rob yang sudah lemah dan sempoyongan berusaha ingin menyerang Jessica lagi. Dan inilah yang terjadi. Rob pun tewas, dan Jessica pun berhasil menyelamatkan dirinya dan kedua anak-anaknya. Singkat cerita, kita melihat Lenny berlari dan kembali memungut apel. Di sisi lain, Jessica terlihat sedang sibuk membuat pasta apel, mengikuti resep neneknya yang ditinggalkan di Alkitab itu. Saat Lenny kembali, dia memberikan apel itu kepada ibunya. Jessica memberikan kabar gembira untuk Lenny kalau pasta apel buatannya telah dipesan oleh sebuah restoran di kota. Lenny bertanya pada ibunya, apakah apel yang dibawanya busuk atau tidak.
Jessica lalu menjelaskan ada setitik bagian yang membusuk, dan itu bisa dipotong lalu dibuang. Sisanya akan digunakan untuk membuat pasta apel. Dan inilah yang menjadi tips rahasia dari nenek Jessica. Dan cerita pun berakhir bahagia di sini. Nah guys, itu tadi alur cerita Shatin 2022 selengkapnya. Berikutnya kita akan membahas sebuah film tentang seorang mahasiswi yang menemukan seorang anak gadis kecil yang diculik saat badai salju menjebaknya. Ada beberapa orang yang dicurigai. Dia berusaha mencari tahu siapa penculik anak tersebut di tempat dia terjebak. Keseruan ceritanya wajib ditunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.